CTP 100%, kami wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Mahfud MD minta penanganan kasus korupsi Sekjen PDIP dilakukan secara transparan. Crazy Rich Surabaya Budi Said divonis 15 tahun penjara di kasus korupsi emas 1,1 ton. LRT Jabodetabek catat 510.000 pengguna selama 8 hari masa angkutan Nataru 2024. Ular piton 6 meter sembunyi di pekarangan rumah warga Tuban. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto akhirnya buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal oleh KPK. Hasto mengatakan dirinya akan taat terhadap hukum dan sikap PDIP tetap menghormati keputusan dari KPK. Menurut Hasto, PDI Perjuangan merupakan partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai risiko yang akan saya hadapi. Selain itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto telah siap menghadapi resiko pasca berstatus sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara terkait penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK usai terseret dalam kasus Harun Masiku. Menurut Mahfud MD, penetapan itu merupakan wewenang KPK sebagai penegak hukum. Selain itu, Mahfud meminta agar kasus ini dapat ditangani secara transparan oleh penegak hukum, agar tak ada politisasi dalam penanganan kasus yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Enggak, saya tidak punya pandangan. Itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan
secara hukum, secara transparan. Kalau itu dianggap politik, ya silakan aja dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang lain. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah mantan Menkumham Yasona Lawli dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto berpergian ke luar negeri terkait kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Menurut juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, larangan berpergian ke luar negeri terhadap Yasona dan Hasto dikeluarkan penyidik pada Selasa 24 Desember 2024. Keduanya dicegah ke luar negeri untuk mempermudah proses penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Dari kami disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan. Crazy Rich Surabaya Budi Said divonis 15 tahun penjara di kasus korupsi emas 1,1 ton. Informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang vonis kasus korupsi manipulasi pembelian emas PT Aneka Tambang atau Antam dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said Jumat siang. Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan merekayasa jual beli emas PT Antam hingga merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Akibat perbuatannya, Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Budi Said. Selain itu, Budi Said diminta membayar uang pengganti sebesar 58,841 kg emas Antam atau senilai 35 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Said. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pengganti uang terhadap terdakwa sebanyak 58,841 kg emas Antam atau setara dengan nilai sejumlah 35 miliar. Seorang mahasiswi satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang berinisial NH terluka parah pada bagian wajahnya akibat terkena siraman air keras saat hendak bersiap berangkat ke gereja pada 24 Desember 2024. Polisi pun langsung bergerak cepat mencari pelaku penyiraman air keras terhadap NH. Tak berselang lama pasca kejadian, pihak kepolisian berhasil meringkus 2 orang pelaku yang melakukan penyiraman air keras ke NH. Kedua pelaku tersebut berinisial B dan S. Salah satu pelaku yang berinisial B merupakan mantan kekasih NH yang sakit hati lantaran cintanya kandas dengan NH Agustus lalu. Sementara pelaku S eksekutor penyiram air keras ke NH atas perintah dari pelaku B. Akibat disiram air keras, korban mengalami luka bakar cukup serius di bagian wajah dan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Sampai di depan pintu kos korban, itu pelaku karena pintunya kos itu agak terbuka, pelaku langsung membuka pintu itu dan melihat si korban itu sedang selesai mandi menggunakan handuk sedada gini, langsung tidak ada kata apa-apa, langsung disiramkan air keras itu dan terkena muka dan sekujur tubuh. Kemudian korban teriak keras, akhirnya pelaku langsung lari. Pada saat datang itu pelaku menggunakan sepeda motor, kemudian menggunakan jaket gojek, menggunakan masker, jadi tertutup. Akhirnya setelah dia lari, korban ditolong. Seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa dan kondisi bersimbah darah pada Kamis sore 26 Desember 2024. Menurut Kapolsek Sukasari AKP Niwayan Mirasni, diduga korban terjatuh dari lantai 2 tribun penonton Aula Gimnasium UPI. Namun pihak polisi masih melakukan penyidikan penyebab korban terjatuh. Meski diduga terjatuh, polisi akan tetap mendalami penyebab meninggalnya mahasiswa tersebut. Sementara jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit
Sartika Asih untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Betul telah terjadi temu mayat yang diperkirakan anak ini jatuh dari lantai 2. Mungkin untuk hal-hal lain kita masih dalami untuk kasus ini sampai benar-benar terang perkara ini, baru nanti kita sampaikan kembali. Terima kasih. Berarti ini mahasiswi UPI? Betul, mahasiswi UPI. Korban sudah dibawa ke rumah sakit? Betul, sudah dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. 2 orang warga Bojonegoro, Jawa Timur meninggal dunia akibat keracunan usai memakan belalang jenis setan atau dikenal dengan nama latin Aularcus miliaris. Kedua korban meninggal dunia yakni Novan Hafid 25 tahun dan satu korban lainnya bernama Samian 52 tahun. Sebelum meninggal, Novan dan Samian mengalami pusing serta mual usai memakan belalang. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Namun nyawa keduanya tak tertolong akibat keracunan. Pengakuan salah satu warga di daerah tersebut, memang banyak warga yang mengkonsumsi belalang. Namun bukan belalang yang dikonsumsi oleh Novan dan Samian. Itu ya Mas Novan itu yang berat ya, dengan indikasi hari Minggu dia meninggal di rumah sakit Asia Bojonegoro, dan yang ini yang kedua ini tiga hari berikutnya ini memang ya sudah ada indikasi pusing, itu sudah di rumah sakit dirawat, sudah pusing mual gitu gejalanya. Terus untuk imbauan untuk masyarakat? Yang jelas gini, untuk masyarakat lokal sini khususnya dan kabupaten sini khususnya, di musim begini adalah musim-musim orang sini beraktivitas sering untuk nyuluh ya, atau berburu belalang, atau nyari ya jamur ya, belalang dan sebagainya untuk dikonsumsi, dan ada pula sebagian untuk diperjualbelikan. Jadi untuk masyarakat harus memahami betul mana yang bisa dikonsumsi dan mana yang nggak bisa untuk dikonsumsi. Warga desa Situsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat pria di sebuah kamar mandi. Peristiwa penemuan mayat pria tersebut berawal dari salah seorang warga yang curiga mencium aroma tak sedap dari rumah tersebut. Pemilik rumah juga tidak merespon saat dipanggil oleh warga setempat. Warga langsung berusaha mengecek dan membuka pintu dan kondisi rumah tidak terkunci. Mayat ditemukan di rumahnya dan kondisi telentang serta menimbulkan bau tak sedap di perumahan Villa Suryajaya, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Jenazah langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Nanti baru kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan visum. Dan diperkirakan itu jenazah berapa lama, Dan? Kemungkinan sudah 3 hari ya. 3 hari, karena sudah dalam kondisi bengkak dan sudah tercium bau. Untuk jenis kelamin laki-laki ya? Jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 56 tahun. Minta tolong dibukain pintu pagarnya karena udah assalamualaikum 3 kali tidak keluar-keluar. Akhirnya saya juga minta bantuan warga untuk bantu saya gitu, untuk membuka itu. Akhirnya saya lewat pagar, naikin pagar, baru bisa masuk. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggagalkan upaya pengiriman 8 pekerja migran ilegal tujuan Timur Tengah. Saat ini BP2MI masih mendalami terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus tersebut. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menggagalkan upaya pengiriman 8 pekerja migran ilegal tujuan Timur Tengah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mendatangi langsung ke 8 calon pekerja migran Indonesia di shelter PMI Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Kamis sore. Para calon PMI ini hendak diberangkatkan ke Abu Dhabi sebagai asisten rumah tangga dengan jasa keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Meskipun beberapa di antara mereka mengaku pernah bekerja sebagai PMI dengan jalur resmi, namun mereka tidak menduga kalau jasa yang hendak memberangkatkannya kali ini ilegal. Untuk itu pihak BP2MI masih akan terus melakukan pendalaman kasus ini lantaran diduga ada upaya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam kasus tersebut. Sekarang sedang diproses. Mbak dan Teteh yang ada di belakang kita ini, ada 1 dari Lampung, Pesawaran, ada 5 dari NTB, dan sisanya dari Purwakarta dan Karawang. Ini akan kita pulangkan ke rumahnya, dan nanti kalau mereka seandainya tetap ingin berangkat,
maka akan kita bantu fasilitasi untuk mengikuti jalur yang prosedural. Pak, non prosedural sama tindak pidana perdagangan orang bukannya sama ya? Ada bedanya. Bedanya di motifnya dan tindakannya. Sementara itu, para calon PMI ilegal asal Lampung dan Jawa Barat juga NTB ini akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Haki Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Tergiur tiket pesawat murah, seorang calon penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tertipu jutaan rupiah. Mirisnya korban yang hendak pulang ke Medan ini tengah berduka lantaran orang tuanya meninggal dunia. Tangis calon penumpang tujuan Medan Elizabeth terbendungi lagi saat mengetahui tiket pesawat yang dibeli melalui situs jaringan sosial ternyata palsu. Padahal kepulangan ke Sumatera Utara bukan untuk berlibur, melainkan orang tuanya meninggal dunia. Mirisnya, wanita parubaya ini 2 kali tertipu membeli tiket secara online. Kasus ini bermula Elizabeth Ciahan mendapatkan kabar duka bahwa orang tua tercintanya meninggal dunia, sehingga harus secepatnya pulang ke kampung halaman di Medan, Sumatera Utara. Karena dalam kondisi panik langsung membeli tiket secara online. Bahkan tergiur dengan harga murah sehingga tertipu, kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Namun, karena korban sedang mendapatkan kabar duka, pihak Polresta Bandara berinisiatif membelikan tiket untuk korban. Karena sudah dalam suasana kemalangan, kedukaan, kemudian menjadi korban juga, dan itu tentu membuat kita dari kepolisian merasa harus kita tolong, karena memang dalam situasi kondisi tersebutlah kita dari kepolisian untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kemudian dengan segala upaya yang kita lakukan, si ibu bisa berhasil berangkat. Dari hasil keterangan yang kita peroleh bahwa keterangan ibu ini memang tiket yang dibeli oleh si ibu ini dipasarkan di bawah harga. Itu yang kemudian mengakibatkan ibu ini tergiur untuk membeli tiket yang di bawah harga. Ternyata memang tiket tersebut adalah fiktif dan tidak tercatat atas nama ibu. Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Haki Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. LRT Jabodetabek catat 510.000 pengguna selama 8 hari masa angkutan Nataru 2024. Informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Isimu kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedaden nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, moda transportasi Light Rail Transit Jabodebek yang melayani penumpang tujuan Bekasi dan Depok menuju Jakarta Selatan jadi moda transportasi primadona masyarakat untuk berpergian selama libur Natal. Kepala Humas LRT Jabodetabek Mahendro Terang Bawono menjelaskan, selama 8 hari masa angkutan Nataru dari 19 hingga 26 Desember 2024, pihaknya mencatat sebanyak 510.991 masyarakat menggunakan moda transportasi LRT. Jumlah itu meningkat hampir 85% dibanding tahun lalu, di mana jumlah pengguna terbanyak terjadi pada tanggal 25 dan 26 Desember 2024, yakni 92.250 penumpang. Selama libur Natal tahun 2024, KAI mencatat lonjakan pengguna LRT Jabodebek sebesar 46,9% jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode tersebut, KAI telah melayani 92.250 pengguna. Sepanjang 8 hari masa angkutan Natal dan Tahun Baru tahun ini pun, KAI juga telah melayani 510.000 pengguna, naik 85,28% dari tahun sebelumnya. Sebagai bentuk komitmen kami, jumlah perjalanan pun kami meningkatkan hingga 5.598 perjalanan, naik 41,36% dibanding periode sebelumnya. Di masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, moda transportasi kereta api jurusan Pasuruan, Surabaya jadi primadona. Jasa kereta api Pasuruan Kota Surabaya Gubeng ini kebanjiran penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru karena tiket yang dibanderol cukup murah, hanya Rp6.000. Menurut Robia, salah satu penumpang, dirinya memilih menggunakan transportasi kereta api karena harganya murah dan sangat terjangkau bagi masyarakat semua golongan. Sementara itu, menurut Kepala Stasiun Kota Pasuruan Rusdi, di libur Natal dan Tahun Baru ini semua gerbong komuter lain terisi penuh warga yang ingin berwisata ke Kota Pahlawan. Dan peningkatan penumpang terjadi sejak liburan sekolah sejak Senin kemarin. Seneng, nggak macet soalnya, terus udah sering juga naik kereta, lebih cepat juga ya, lebih nyaman dan aman. Dari pantauan awal terkini dari Supatadi 500 kurang lebih sudah 1.200 orang yang sudah naik sampai dengan per jam 10.00 ini. Alhamdulillah dari tahun kemarin dan tahun ini ada peningkatan, Pak. Kalau di tahun kemarin per tanggal mirip dengan tanggal sekarang, penumpangnya masih 800-an, hari ini sudah 1.100-an, ya kemungkinan kenaikan 30
Jelang perayaan Tahun Baru 2025, pemerintah Kabupaten Pandeglang menyediakan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi pengendara. Pos kesehatan ini didirikan bersama pos pengamanan. Ini demi pelayanan maksimal bagi wisatawan yang berkunjung ke Pandeglang. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Banten menyiapkan posko layanan kesehatan gratis guna menjaga kesehatan para wisatawan agar tetap fit selama menempuh perjalanan menuju tempat wisata. Di pos layanan kesehatan, Dinas Kesehatan telah menyiapkan petugas medis yang bekerja sama dengan Polres Pandeglang untuk melayani para wisatawan di Jalan Raya Pandeglang Labuan, tepatnya di pertigaan Mengger. Sejumlah fasilitas kesehatan dan pengobatan yang dibutuhkan telah disiapkan. Salah seorang wisatawan asal Jakarta merasa terbantu dengan adanya posko layanan kesehatan. Posko ini melayani para pengendara maupun wisatawan yang akan melakukan liburan akhir tahun. Mau jalan-jalan ke kota cerita, mau libur aja saya. Mau liburan ya? Iya. Nah, tujuan datang ke posko ini mau ngapain sih Pak? Pak, terang jauh saya ya, takutnya badan saya tidak sehat, ya. Kemudian ada posko di sini, ya di daerah Mengger ya. Karena maafin saya. Alhamdulillah badan-badan sehat, ada sehat ini ya. Oh, berarti cek kesehatan tadi ya? Iya, alhamdulillah sehat. Apa aja yang dicek tuh? Jadi badan, kepala, semuanya lah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah cepat banget saya. Kalau ada mah setiap hari itu. Tapi setiap hari ya? Iya. Ya, setiap hari. Lebih baik, lebih aman, nyaman dari kemudi-kemudi kan. Sementara petugas kesehatan memastikan layanan kesehatan gratis ini didirikan guna melayani seluruh pengendara maupun wisatawan. Kecelakaan ya Pak ya. Kalau ada mobil yang mau istirahat juga boleh di kesehatannya pengendara. Nah, apa aja sih yang diperiksa Pak? Diperiksa ya kalau untuk supir ya, untuk tanda-tanda vitalnya aja seperti tensinya, tekanan darahnya kayak gitu. Kalau untuk yang kecelakaan ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Kecelakaan paling kita lihat tanda-tanda vitalnya juga dan harus kita langsung menuju ke rumah sakit yang terdekat. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Yusef Kurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, permintaan bahan bakar minyak BBM di Kota Madiun diperkirakan naik. Untuk mengantisipasi permintaan BBM yang meningkat, pihak Pertamina menyiapkan armada motoris untuk mengirimkan BBM non-subsidi langsung ke konsumen hingga menyediakan mobil storage di titik keramaian. Lonjakan Pertamina bahan bakar minyak di Kota Madiun diperkirakan naik sekitar 15 hingga 20% saat masa libur Nataru. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, menurut Area Manager Communication Relation dan CFR Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus, Ahmad Rahidi, pihaknya telah menyediakan 1 unit mobile storage hingga modular atau dispenser BBM portable 6 unit di kilometer 597A dan B. Pertamina di Kota Madiun juga menyiagakan 24 jam 18 SPBU non-tol. Tak hanya itu, Pertamina juga menyediakan armada motoris untuk mengirimkan BBM non-subsidi langsung ke konsumen. Masa Satgas Natal Tahun Baru ini menambahkan beberapa layanan Satgas Pertamina Siaga. Di antaranya yang ada di wilayah Madiun Raya adalah Pertamina Delivery Service yang menggunakan motor jika terjadi kemacetan di lalu lintas, terjebak macet, kemudian masyarakat atau pelanggan kehabisan bahan bakar bisa memesan Pertamina Delivery Service lewat telepon 135 atau aplikasi My Pertamina dan nanti akan dikirimkan BBM ke lokasi kendaraan tersebut yang memesan. Ada 1 SPBU siaga non-tol yang ada di luar ruas tol Trans Jawa yang disiapkan di wilayah Madiun Raya yang akan buka melayani pelanggan dan masyarakat selama 24 jam dari mulai tanggal 16 Desember yang lalu sampai tanggal 9 Januari nanti. Jadi memang disiagakan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar di waktu-waktu yang lebih panjang dibanding biasanya. Pertamina terus melakukan pemantauan distribusi ke sejumlah SPBU penyaluran di wilayah Madiun Raya. Stok BBM dipastikan aman hingga libur tahun baru mendatang. Riswanto, JTV.
PT Jasa Marga siapkan petugas khusus di ruas tol rawan cuaca buruk saat libur Nataru. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisha Octaviana mengatakan pihaknya juga menyiapkan aplikasi untuk memantau cuaca. Jasa Marga juga menyiapkan petugas guna melakukan antisipasi apabila terjadi cuaca buruk. PT Jasa Marga melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari BMKG maupun pihak pemerintah, seperti Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum terkait cuaca buruk. Lisha Octaviana juga mengimbau agar pengendara menyiapkan fisik yang prima dan memastikan kendaraan dalam keadaan layak jalan. Selain itu, pengendara juga bisa memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila mengalami kelelahan. Saat ini lebih dari 1,3 juta kendaraan yang masuk ke Jabodetabek saat libur Nataru. H-7 sampai dengan H1 kemarin libur Natal sampai dengan 25 Desember. Jadi periode 18 sampai 25 Desember kita mencatat ada sekitar 1,3 juta kendaraan yang memasuki Jabodetabek, terhitung akumulasi dari 4 gerbang tol utama, Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa dan juga Ciawi. Ini meningkat 18,2% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Namun yang tadi disampaikan juga apabila dengan periode Natal yang sama di tahun lalu ini lebih rendah 6,5%. Libur Natal 2024, okupasi Hotel Ledian Kota Serang sepi pengunjung. Saat ini keterisian kamar hotel hanya 30%. Musim libur Natal tahun 2024, tingkat kunjungan di Hotel Ledian Kota Serang, Banten sepi. Sejauh ini tidak banyak warga yang memesan kamar hotel saat momentum liburan Natal tahun ini. Tingkat ketersediaan hotel hanya mencapai 30% dari total jumlah 140 kamar. Pihak hotel mengungkapkan libur Natal tahun ini tidak berdampak positif pada okupansi hotel. Sedangkan di Kota Serang tidak ada tempat wisata yang ramai. Akibatnya meski musim liburan, bisnis perhotelan di daerah ini tetap sepi. Sepinya okupansi hotel di ibu kota provinsi Banten di musim liburan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Kalau pas di tahun barunya, ini ada peningkatan sedikit. Kalau kita lihat sekarang udah sekitar 60% lah. 60. Untuk tahun baru ya. Sudah ada yang booking tahun baru? Sudah ada booking. Tapi untuk libur Natalnya? Untuk Natal sepi. Sepi sekali. Sepi? Ya, sepi sekali. Berapa yang booking? 30% boleh. 30%. Okupansi 30%. Dan hampir semua di Kota Serang, teman-teman kita juga ngasih tahu hampir segitu. Nggak ada yang lebih. Rata-rata hotel di daerah yang di kota. Kota ya, yang di kota ya. Di kota itu tuh. Meski libur Natal okupansi sepi, namun untuk momentum tahun baru 2025, kamar Hotel Ledian sudah terjual 60%. Diperkirakan pada momentum tahun baru 2025, Hotel Ledian dapat meraup omset lebih dari 100 juta rupiah. Diharapkan pendapatan tahun baru ini dapat menutup tingginya biaya operasional hotel. Suhendi, Jawa Post TV, Kota Serang, Banten. Tarif kamar hotel di Kota Serang, Banten tidak akan terdampak kenaikan PPN 12%. Masyarakat tetap bisa menyewa kamar hotel dengan harga normal. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% tengah menjadi perbincangan di masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha perhotelan di Kota Serang. Diketahui kenaikan PPN 12% akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 yang menyasar produk barang mewah dan jasa mewah. Di hotel yang menyediakan makanan jenis premium dan terkena PPN 12%, yakni daging wagyu dan beras premium. Namun untuk tarif hotel dipastikan tidak terdampak kenaikan PPN. General Manager Hotel Ledian Kota Serang, Yuswanto menjelaskan PPN 12% saat ini belum terdampak pada kenaikan harga barang maupun jasa di perhotelan. Kita ngomong PPN yang 12% kan belum berjalan tuh, nanti Januari tuh. Kalau sekarang belum berdampak, gitu. Nanti mungkin setelah Januari lah. Ada dampaknya mungkin di harga, di makanan yang dianggap premium, gitu aja. Kalau soal tarif penginapan? Enggak. Justru kita murah kan? Enggak terkena dampak PPN 12%. Enggak. Kalau sudah diterapkan enggak ada. Kayaknya enggak kena dampak untuk 12 PPN 12%. Enggak. Artinya tetap bisa bayar dengan hari normal. Tarif normal seperti biasa. Kalau makan pesan di sini Pak dikenakan PPN enggak nantinya? Enggak dong. Kan kalau untuk makan di hotel itu kan kena pajak makan minum aja. Tapi nggak dampak PPN 12 itu yang akan diterapkan per Januari, nggak juga. Cuman pembelian bahan itu nanti adalah yang premium ya, itu 12%, maka akan berdampak kepada harga penjualan
yang dianggap random tadi itu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Stasiun Senen Jakarta Pusat Jumat siang. Sidak dilakukan untuk mengecek langsung pengelolaan sampah selama libur Nataru 2024, terlebih kondisi sampah plastik di Jakarta sudah sangat krusial, yakni mencapai 8.000 ton per hari atau sekitar 2.000 truk setiap harinya. Untuk menekan jumlah sampah plastik, Hanif meminta Kepala Stasiun Senen untuk tak henti-hentinya memberikan himbauan kepada seluruh tenan di Stasiun Senen untuk dapat mengelola sampahnya sendiri. Sampah plastik Jakarta sudah sangat cukup krusial. Kita di Jakarta produksi sampahnya 8.000 ton per hari atau sekitar 2.000 truk setiap hari produksi sampah di Jakarta. Kalau kita tidak menyelesaikan sampah masing-masing di rumah tangganya dan di kawasan, maka akan menjadi beban yang jadi bom waktu oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI. Jadi ini sangat berat untuk diselesaikan oleh Pak Gubernur. Jadi kita wajib mendorongnya ini. Libur Natal 2024 dan jelang pergantian tahun 2025 dimanfaatkan warga untuk berwisata ke berbagai tempat. Salah satu tempat favorit berwisata adalah di Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Di sini pengunjung dimanjakan keindahan alam. Diprediksi puncak pengunjung libur Nataru pada tanggal 4 Januari 2025 mendatang. Gunung Bromo yang berada di 4 kabupaten, yaitu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo ini ramai dikunjungi saat libur Natal dan jelang pergantian tahun. Mereka berdatangan baik wisatawan asal Probolinggo maupun wisatawan dari berbagai daerah. Ada sejumlah destinasi yang menjadi favorit pengunjung, mulai Kawah Bromo, Hamparan Pasir, Lembah Warangan, Bukit Seruni Point, hingga Jembatan Kaca. Menurut sebagian besar pengunjung, Bromo merupakan tempat yang indah untuk dikunjungi. Karena di sini alamnya masih lestari, ya jadinya masih worth it lah untuk dikunjungi ketika tahun baru juga. Apa yang bikin kangen Bromo? Suasananya sih, suasananya. Terus ini kan awalnya lagi musim hujan juga, jadi lebih sejuk aja. Pada bulan Desember ini, cuaca di sekitar Gunung Bromo selalu berubah-ubah. Sesaat cuaca cerah, tak lama kemudian hujan disertai angin. Wisatawan diimbau untuk mempersiapkan jas hujan atau membawa jaket tebal. Lonjakan pengunjung sudah terjadi sejak 22 Desember lalu, sekaligus bertepatan hari pertama libur sekolah. Mengantisipasi lonjakan libur Nataru, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah mempersiapkan personil gabungan dan mulai melayani hingga mengawasi pengunjung. Kami prediksikan bahwa sampai dengan mungkin sampai awal tahun ya, akan terjadi lonjakan jumlah pengunjung karena ini liburnya cukup panjang, mungkin bisa sampai dengan tanggal 4 ya, 4 Januari bertepatan juga dengan liburan sekolah, sehingga kami memprediksi akan terjadi lonjakan. Teman-teman di pintu masuk dan juga di beberapa lokasi titik-titik kunjungan sudah kami standby-kan, juga kami bekerjasama dengan ada polisi, kemudian juga ada TNI, kemudian juga dengan mitra-mitra kami untuk bisa bersama-sama kita melakukan pengamanan pengunjung di Nataru. Diprediksi wisatawan bakal membanjiri kawasan Gunung Bromo hingga 4 Januari 2025. Farid Fahlevi, JTV, Probolinggo, Jawa Timur. Ular piton 6 meter sembunyi di pekarangan rumah warga Tuban. Informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, harga komoditi cabai di Pasar Badak Pandeglang mengalami lonjakan harga. Namun kenaikan harga cabai saat ini tidak membawa keuntungan bagi para petani. Petani justru merugi karena tanaman cabai terserang hama. Harga komoditi cabai di Pasar Badak Pandeglang mengalami lonjakan harga. Seperti yang dialami oleh Andi Permana, seorang petani cabai warga Kampung Kadu, Paranje, Kelurahan Babakan, Karanganyar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ia harus mengalami kerugian cukup besar lantaran tanaman cabai miliknya diserang hama jenis patek. Meski sudah dilakukan upaya pemupukan, namun tetap saja tanaman cabai milik Andi tidak tumbuh maksimal. Kerusakan cabai terjadi pada buah yang mengalami pembusukan, sehingga tidak layak untuk dijual ke masyarakat. Menurut Andi, hama jenis patek ini sulit diobati. Andi hanya bisa menerima kenyataan tanaman cabainya tidak membuahkan keuntungan. Padahal harga cabai di pasar saat ini sedang tinggi, yaitu Rp60.000 per kilogram. Obat udah, penanggulangan udah, malah TPL-nya, korlunya juga udah turun tangan ke sini ya. Mau gimana lagi nih? Tapi kondisi kayak gini mah ya rugi, harga mahal juga kalau kondisinya kayak gini mah ya rugi, Pak. Ya kalau misalkan tanaman cabainya bagus walaupun harga murah juga kan kita masih ada aja sih. Sementara penyuluh pertanian lapangan Kelurahan Babakan, Karanganyar, Asep Mahful Falah mengatakan dari total lahan 4 hektar yang ditanami cabai, 2 hektar tidak bisa diselamatkan.
Ini yang tersisa, yang lainnya itu sudah pada dicabut dan dibakar. Ini jenis penyakitnya yaitu penyakit antraksona ya. Kalau lebih dikenal itu yaitu penyakit patek, Pak. Penyakit patek, kalau untuk sudah posisi seperti ini sulit, Pak. Sulit. Kita dari BPP Kecamatan Pandeglang sudah dari awal mula budidaya itu kita sudah mengasihkan penyuluhan itu dengan menanam bibit yang tahan terhadap patek, terus penggunaan fungisida yang bijaksana, pendampingan di lapangan kita secara berkala terus, penyuluhan kita terus. Tapi apa boleh buat, mungkin faktor cuaca juga yang terbesar menyebabkan penyakit patek ini, Pak. Serangan hama tidak membuat para petani cabai di daerah ini kapok. Pasca tanaman yang terserang hama dibakar, para petani pun kembali menanam cabai dari awal. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Warga Kabupaten Tuban digembarkan dengan kemunculan ular piton raksasa sepanjang 6 meter. Binatang melata ini sembunyi di antara semak-semak pekarangan rumah. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena ular tersebut terus melawan dan membuat petugas kewalahan. Warga Kelurahan Bukit Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Jumat pagi 27 Desember 2024 digegerkan dengan kemunculan ular piton raksasa sepanjang 6 meter di pekarangan rumah milik Roni Gunawan warga setempat. Hewan melata itu bersembunyi di antara semak-semak rumah. Warga yang panik langsung meminta bantuan petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban untuk mengevakuasi ular tersebut. Petugas yang ingin menangkap ular tersebut justru menyerang petugas dengan cara melilit. Hal ini membuat petugas kewalahan. Ular berhasil diamankan setelah beberapa petugas lainnya membantu untuk menekan tenaga ular raksasa tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa pada maupun luka. Ular berhasil ditangkap petugas dan dibawa ke dalam kandang ular di kantor Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban. Kami datang dan berhasil mengevakuasi ular sepanjang hampir 6 meter. Baru kali ini. Dan itu mungkin yang terbesar ya. Rata-rata biasanya kan 3 sampai 4 meter atau 4,5, ini hampir 6 meter tadi. Ini cukup besar. Nah, ini mungkin gejala alam ya, karena musim penghujan sering ada semacam aliran air, ya bukan banjir ya, aliran air, sehingga banyak ular-ular yang mencari tempat yang lebih tinggi. Dan ini kebetulan ada di Karangindah, tempatnya juga cukup tinggi dan itu banyak semak-semak. Sementara itu, warga dihimbau agar lebih waspada lantaran saat musim hujan, ular biasanya akan muncul ke permukaan dan mencari tempat bersarang yang lebih tinggi. Meski tak berbisa, namun ular pengerat ini dapat membahayakan warga khususnya anak-anak. Diki Muhammad, Husni Mubarok, GTV, Tuban. Alat musik Saluang, informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Di Simul, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, Wahyudin, pemuda berusia 24 tahun asal lingkungan Kelanggaran, Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menderita penyakit leukemia. Akibatnya, ia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan fisiknya semakin kurus. Sungguh miris melihat kondisi Wahyudin, pria berusia 24 tahun asal lingkungan Kelanggaran, RT 04 RW 2, Kelurahan Panggung Jati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Badan Wahyudin nampak kurus lantaran diduga menderita penyakit leukemia atau kanker darah. Ia pun hanya terbaring lemas di kamarnya. Menurut sang ibu, penyakit leukemia ini sudah 2 tahun menjangkiti anaknya, hingga badannya menjadi kurus kering dengan perut membuncit. Pengobatan medis sudah dilakukan di RS Cipto, namun tidak membuahkan hasil. Keluarganya pun tak melanjutkan pengobatan Wahyudin dengan alasan tidak memiliki biaya, bahkan tempat tinggalnya saja dibangun di gotong royong oleh warga. Saat ini perjuangan melawan kanker darah anaknya lanjut kembali melalui bantuan dari anggota Dewan Kota Serang, Edi Santoso. Terus itu tuh aluminium tuh, iya, sama keponakan tuh. Wahyudin ini anak keberapa, Bu? Anak ke-1. Dari berapa saudara, Bu? 1. Anak tunggal ya, Bu ya? Iya. Oh, nah harapannya Bu ini kan langsung dapat gerak cepat nih Bu dari pemerintah, khususnya pemerintah kota dan provinsi gitu Bu, dari Gerindra. Tahu nggak Bu sebelumnya Bu bakal langsung ada atensi dari pemerintah? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi mendadak ini benar-benar kejutan gitu ya Bu. Iya. Benar-benar kejutan. Udah berapa lama? Udah berapa lama kena penyakit itu? Setahun lebih. Hampir 2 tahun. Menyikapi ada warganya yang berjuang melawan penyakit kanker darah, anggota DPRD Kota Serang, Edi Santoso menjenguk ke rumahnya.
dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Segera cepat atensi dari beliau dan merintahkan kita sebagai anggota DPRD Kabupaten mengawal langsung ke RSUD provinsi nanti biar nanti dirujuk ke masyarakat. Tahu informasi Kader Wahyudi dari mana sih? Dari Pak RT. Dari Pak RT ini laporkan, kapan dilaporkan itu? Kemarin, berarti ya. Laporan langsung ini gitu. Iya. Ya, ini rencana untuk pembiayaannya kayak mana? Insya Allah kita justru dari semua elemen dari baik dari provinsi tadi juga kan terkait koordinasi langsung dibantu DPRD provinsi. Edi Santoso memastikan keluarga Wahyudin tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatannya karena akan dijamin oleh elemen pemerintah daerah setempat dan DPRD provinsi. Suhendi, Cowpos TV, Kota Serang, Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan tim petugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.